Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ID News, khususnya Bapak Ibu ASN di seluruh Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memenuhi target terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 dan target satu data aparatur sipil negara sesuai peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara meminta seluruh ASN dan pejabat pimpinan tinggi non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai bulan Juli sampai Oktober 2021. Selanjutnya, karena ada pengangkatan P3K dan PNS di tahun 2021 dan tahun 2022, pemutakhiran data mandiri dibuka kembali untuk P3K dan PNS baru yang periode pengisiannya mulai tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022. Pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Pemutakhiran data mandiri wajib diikuti oleh aparatur sipil negara, PNS, dan P3K, dan pejabat pimpinan tinggi non-ASN. Ada dua data yang perlu dimutakhirkan oleh ASN dan PPT non-ASN. Data personal atau data yang berisi informasi mengenai data diri pegawai dan data riwayat yang terdiri dari riwayat jabatan, pendidikan atau diklat atau kursus, riwayat SKP 2 tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS atau PNS, dan riwayat organisasi. Pada pemutakhiran data mandiri MSAPK BKN yang terlibat di dalamnya adalah pengguna, verifikator, approval, dan admin. Saat ini, mungkin di antara teman-teman ASN ada yang mengalami hal-hal seperti belum menambah riwayat tertentu tapi semua riwayat sudah hijau, sementara menu tambah riwayat tidak ada. Bahkan di histori pengajuan pun hanya beberapa yang muncul atau bahkan hanya satu. Contohnya di histori hanya ada satu riwayat mengusulkan perubahan riwayat daftar keluarga anak. Sementara dalam riwayat pengisian meskipun sudah hijau, ketika dilihat atau diklik tertulis tidak ada data. Dengan demikian, apakah data yang masuk hanya riwayat daftar keluarga anak? Untuk mengetahui hal ini, Bapak Ibu ASN bisa menghubungi verifikator yang berkedudukan di instansi masing-masing. Jika Bapak Ibu merupakan ASN di lingkungan kependidikan, SMA atau SMK, verifikatornya adalah seorang kepala tata usaha. Setelah Bapak Ibu mengisi riwayat pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MSAPK BKN, maka seorang verifikator akan memverifikasi data dengan langkah masuk ke aplikasi si ASN, kemudian memilih menu si ASN instansi dan login dengan akun masing-masing. Pada portal verifikator si ASN instansi, terdapat 5 menu utama, yaitu input usul peremajaan, inbox usulan, buat surat keputusan, inbox surat keputusan, dan unduh data peremajaan. Data-data riwayat yang Bapak Ibu entrikan di aplikasi PDM MSAPK BKN itu masuk ke menu inbox usulan. Baik, kita coba klik inbox usulan. Untuk mempercepat proses, biasanya seorang verifikator akan mencari usulan berdasarkan NIP ASN yang mengusulkan. Misal NIP sekian-sekian, lalu klik tombol cari usulan. Maka nama dari NIP dimaksud akan muncul beserta beberapa data yang diusulkan, seperti pencantuman gelar pendidikan, daftar keluarga orang tua, daftar keluarga anak, daftar keluarga nama pasangan, organisasi, dan lain-lain. Sebelum diverifikasi, data masih berstatus input berkas. Verifikator akan mempertimbangkan dua data dalam proses verifikasi, data inputan dan dokumen pendukung. Jika antara kedua data tersebut benar, maka verifikator akan menerima. Dan sebaliknya, jika salah satu data ada yang tidak benar,
maka verifikator akan menolak. Kita kembali ke dashboard dan menuju menu input usul permajaan. Disinilah verifikator akan mengentrikan data jika ada teman-teman ASN yang mengusulkan peremajaan data. Misalnya belum selesai melakukan pemutahiran data mandiri melalui My SAPK-PKN tapi sudah terlanjur hijau. Atau ASN yang memang punya riwayat baru. Contohnya seperti ini. ASN PNS atas nama A memiliki riwayat jabatan yang belum ditambahkan melalui My SAPK-PKN. Maka dapat diusulkan melalui verifikator dengan cara klik menu input peremajaan, kemudian memilih status ASN. Berikutnya memasukkan NIP ASN bersangkutan, lalu klik tombol cari pegawai. Selanjutnya memilih unit verifikasi dan klik tombol berikutnya, lalu masuklah ke langkah kedua. Langkah kedua adalah pilih prosedur yang terdiri dari 21 jenis usulan. 5 jenis usulan ikon berwarna hijau toska adalah layanan yang melalui proses persetujuan di level instansi, kemudian usulan akan masuk ke inbox PKN untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan persetujuan. Sedangkan 16 jenis usulan lainnya, ikon berwarna biru gelap, adalah layanan yang proses verifikasi dan persetujuan selesai di level instansi. Dari daftar usulan-usulan tersebut, misalnya ASNA mengusulkan penambahan riwayat jabatan, maka verifikator memilih ikon jabatan, kemudian klik tombol berikutnya, lalu klik ikon jabatan kembali. Kemudian mulai mengisi riwayat jabatan yang diusulkan atau input detail, lalu simpan sampai pada tahap verifikasi data dan simpan berkas usulan. Kesimpulannya, bagi Bapak Ibu ASN yang data riwayatnya belum lengkap, tidak perlu khawatir meskipun di My SAPK-PKN sudah hijau semua. Karena melalui admin atau verifikator CASN instansi, kita masih bisa melakukan usul peremajaan. Baik teman-teman Ready News, khususnya Bapak Ibu ASN di seluruh Nusantara, kiranya ulasan tentang My SAPK-PKN Ready News cukupkan. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, semoga kita tetap menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.